warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi SM di sini. Saya biasa dipanggil Budi Sales atau Budi SM ya. Itu julukan saya di bidang sales marketing. Budi Sales itu ya Budi Sales ya, sales. Sesimpel itu ya, sales. Kalau Budi SM itu bisa karena titel saya, bisa juga karena saya spesial marketing. Kenapa saya bisa katakan sebagai spesial marketing? Saya tidak membanggakan diri atau pamer ataupun istilahnya itu sosok ngaku sebagai marketing, padahal penjualannya hanya beberapa. Saya harus sampaikan bahwa di marketing ini teman-teman, itu persoalan jam terbang. Kapan kita sudah misalnya di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang spesial di bidang marketing. Kalau memang kita fokusnya terus bekerja di bidang marketing, ya. Marketing itu bisa apa saja ya yang kita jual. Kita bisa menjual barang-barang yang mungkin harganya di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta atau bahkan yang angkanya ratusan juta sampai yang miliaran. Saya sendiri belum berpengalaman untuk menjual properti yang harganya di atas 1 miliar. Ada satu rumah yang saat ini saya jual, yaitu harganya 1,2, komisinya itu bisa sampai 30 sampai 50 juta. Tapi saya belum dapat pembelinya, saya belum dapatkan usernya. Saat ini saya sedang pasarkan. Kebetulan juga yang meminta bantuan ke saya itu adalah teman sesama marketing juga. Dia agensi, dia owner sebuah perusahaan properti juga, pengembang ya. Dan di properti teman-teman, kalau ada teman-teman lihat ada orang yang jual rumah bekasnya dan mengatakan dijual tanpa perantara, jujur teman-teman, menjual properti bernilai ratusan juta atau miliaran itu tidak bisa dilakukan sendiri. Anda harus mengajak orang lain atau bekerja sama dengan agensi. Semakin banyak agensi yang memasarkan, semakin cepat properti Anda terjual. Maka jangan sok seperti Superman ya, yang bisa melakukannya sendirian, dijual tanpa perantara. Nggak perlu khawatir ya. Kalau Anda bekerja sama dengan agensi, nanti nilai properti Anda akan berkurang. Anda kalau masalah komisi atau fee itu bisa dinegosiasikan. Bahkan biarkan agensi itu sendiri yang meng-up ya, yang markup itu harganya. Jadi Anda tak perlu mengurangi dari nilai jual properti Anda ya. Cukup di markup harganya ya. Misalnya kalau properti Anda mau jual 1M, ya buatlah kesepakatan dengan agensi ya. Maksimal di up-nya misalnya 20 juta, 30 juta ya, tapi kalau properti yang harganya MM ya mungkin kalau misalnya 2,5% maksimal, atau tergantung dari agensinya ya, dia akan minta berapa ya. Kalau 50 juta komisinya itu masih sangat murah ya. Minimal itu komisi untuk harga yang MM itu dia di angka 1% lah paling minimal itu. Jadi dia dapat 100 juta dari nilai miliaran itu. Kemudian saya ingin menjelaskan begini. Menjadi seorang marketing itu memang terlihat mudah, hanya menjual. Tapi Anda belum tahu, Anda belum paham ya, bahwa di dunia marketing ini ilmunya amat luas. Tapi saya di sini hanya ingin ini sebagai latar belakang saja ya. Ya. Istilahnya sebagai awalan. Saya sebetulnya mau bahas terkait gaji seorang marketing ya, yang dilihat kecil. Seorang marketing yang punya pemikiran yang jeli itu akan melihat begini. Dia masuk di suatu perusahaan atau pengembang atau developer, dia sebetulnya
memang fokusnya ke gaji pokok, ya. Fokusnya ya bisa gaji pokok, tapi itu bukan menjadi tujuan utamanya. Tujuan utama mereka adalah melihat bagaimana cara developer ini bekerja, bagaimana cara developer ini melakukan sistem KPR atau kredit, atau pokoknya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dalam manajemen atau ketika kita masuk dalam menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Itu yang harus kita kejar, bukan hanya masalah uang. Nah, nanti kita semakin lama pengalaman tadi properti, bisa jadi kita akan menjadi seorang bos kah, atau menjadi seorang owner sebuah perusahaan developer selanjutnya. Jadi kita harus mencetak diri kita sendiri untuk menjadi orang besar. Caranya dengan apa? Jangan selalu melihat gaji, ya. Kita harus fleksibel. Kalau ilmu kita masih istilahnya masih low, ya, kita harus kejar, kita harus perluas wawasan kita harus perluas jaringan kita. Semakin kita banyak masuk di community, agensi, terus perusahaan properti, maka semakin banyak ilmu yang kita gali dari mereka. Dari berbagai perusahaan kita masuki, ini plusnya, ini minusnya. Kita bisa ambil semua sisi positifnya ketika kita membuat perusahaan kita sendiri atau bekerja partnership dengan orang lain. Ya. Jadi saya sendiri masuk di perusahaan properti juga, saya selalu semakin ke sini saya semakin melihat positifnya. Positifnya di saya itu adalah bahwa saya bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Walaupun mungkin gajinya terlihat kecil. Makanya saya sering bilang, jangan terlalu fokus pada gaji, tapi fokuslah pada ilmu yang kita gali di perusahaan tersebut. Ilmu mereka itu sangat mahal. Ya. Saya pun masuk di properti yang terakhir ini di sini, ya. Saya tidak perlu sebutkan properti developernya di sini, ya. Dia penyambang kafling, kontraktor, dia developer perumahan, KPR dan sebagainya. Saya masuk di sini, ternyata banyak hal yang sudah saya ketahui, banyak hal yang bisa saya kuasai. Sebelum saya masuk di perusahaan ini, saya tidak mengetahui product knowledge terkait istilahnya perumahan rakyat atau KPR atau perumahan subsidi, atau bagaimana mereka bekerja di dalamnya, bagaimana mereka membangun tim marketing, membangun jaringan, bekerja sama dengan agensi. Ternyata di sini Anda bisa bandingkan lah, ya. Kalau Anda bayar, ya, ikut kelas itu mahal-mahal, teman-teman. Kelas marketing itu mahal-mahal. Ada yang gratis tapi terbatas, ya. Ilmu yang Makassar itu terbatas. Dia tidak sampai detailkan bagaimana proses-prosesnya. Padahal itu intinya. Jadi kalau ketika kita masuk di manajemennya, kita masuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut, ya. Jangan fokus utamanya adalah gajinya. Kecil sekali gajinya. Jangan, ya. Kita masuk saya dulu, kita lihat, ya. Kalau memang 1 bulan 2 bulan kita tidak nyaman, ya keluar saja, out saja, cari lagi perusahaan yang lain. Tapi kalau sistem saya adalah saya harus menggali sebanyak-banyaknya apa yang belum saya explore di perusahaan ini. Ya. Begitu sistem saya. Dari dulu juga saya masuk di percetakan, saya tidak ada background sama sekali di dunia percetakan, hanya bisa sedikit-sedikit desain dan sebagainya. Tapi ketika masuk di percetakan, saya bisa melakukan fotokopi, saya bisa menjilid skripsi, saya bisa membuat sampul, pokoknya banyak hal yang bisa saya kerjakan, ya. Jilid A3, ya. Banyak bisa saya kerjakan ketika masuk, ya. Daripada menganggur, ya kan? Jadi seperti itu sistem kerja kalau saya, ya prinsip saya tidak fokus lagi ke gajinya. Memang di awal-awal saya bekerja itu saya melihat gaji, kecil sekali gajinya. Lebih banyak saya dapat dari jual-jual freelance atau menjual-jual barang saya sendiri, ya. Jadi teman-teman yang baru fresh graduate, masuk saya dulu, ya. Masuk,
Kalau tidak nyaman ya out saja. Ya. Misalnya gajinya memang betul-betul tidak bisa untuk membantu teman-teman berkembang, ya out saja, cari yang lebih besar lagi. Ya mungkin kalau di awal-awal teman-teman memang memerlukan gaji yang mungkin besar ya. Tapi kalau seperti saya ini ya ilmu itu penting. Lihatlah orang-orang yang bekerja menjadi asisten pribadinya orang-orang hebat. Justru dia tertular ya, ketularan menjadi orang hebat. Misalnya kita bekerja sebagai asisten pribadinya ya Robert Kiyosaki. Bayangkan, minta saja, saya tidak perlu digaji Pak. Saya hanya butuh ilmunya Bapak. Ya, ilmunya saja. Saya tidak perlu digaji. Betapa senangnya dia. Tapi sebagai seorang yang profesional, ya pasti akan membayar jasanya orang. Pasti itu. Saya pun akan begitu. Kalau ada misalnya orang yang saya pekerjakan, ya pastilah saya akan membayar gajinya, ya. Walaupun dia tidak memintanya. Ya seperti itu. Ikut saja dulu, ya. Untuk melihat bagaimana mereka bekerja, membangun kekayaan mereka, ya. Ambil sisi-sisi positifnya dan negatifnya itu juga kita ambil. Untuk apa? Ya, setelah kita mengetahuinya, kita tidak terapkan di perusahaan kita.